Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak, bertemu lagi dengan saya pada pelajaran PPKN. Sekarang saya akan membahas bab 2 PPKN kelas 8 tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin yang A, kedudukan dan makna pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan dan makna pembukaan UUD Negara Indonesia tahun 1945 itu ada 4. Yang pertama, kedudukan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Yang keempat, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita bahas satu persatu ya, dari yang pertama, kedudukan pembukaan UUD Republik Indonesia tahun 1945. Ya, kalian bisa lihat di sini ada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu bisa dicermati ya dari alinea 1 sampai alinea keempat. Nah, sekarang kita mengetahui dulu sih apa itu UUD ya. Undang-Undang Dasar atau UUD merupakan sebagian hukum dasar yang ditulis atau tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini disebut konvensi. Nah, contoh dari konvensi itu apa? Misalnya, pidato presiden. Berikut ini sistematika Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, ada 2 ini kalian bedakan. Yang pertama itu sebelum perubahan atau sebelum amandemen yang terdiri dari 3 ya. 3 bagian. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada batang tubuh atau pasal-pasal, dan yang ketiga adalah penjelasan. Kemudian sistematika Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan atau amandemen terdiri dari 2 ya. Kalian perhatikan jangan sampai keliru ya. Ada 2 ini, yang pertama pembukaan dan yang kedua adalah pasal-pasal. Berarti yang dihilangkan adalah penjelasannya. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu tentang hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan ya. Kalian bisa amati gambar itu ya. Ada Insinyur Soekarno sedang mengumandangkan atau sedang membacakan teks proklamasi. Kalian bisa pause video ini supaya kalian bisa lebih tahu apa sih bunyi proklamasi tersebut ya. Kemudian selanjutnya, proklamasi kemerdekaan memuat 2 hal pokok, yaitu pernyataan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Ya, perhatikan, yaitu pernyataan itu alinea pertama, yang kedua adalah tindakan. Kemudian hubungan proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan UUD 1945 dapat dilihat dari pernyataan kemerdekaan yang dijabarkan lebih lanjut dalam pembukaan UUD 1945, yaitu yang pertama, pada alinea pertama pembukaan UUD 1945 memuat alasan-alasan proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, pada alinea kedua berisi tentang perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga, pada alinea ketiga motivasi moral dan motivasi material bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. Dengan demikian, pada dasarnya alinea 1-3 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Untuk alinea keempat memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, poin ketiga,
yaitu tentang pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan, yaitu yang pertama, berdasarkan sejarah terjadinya, bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara, yaitu PPKI yang menetapkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Yang kedua, berdasarkan isinya, bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara, yaitu Pancasila, asas politik negara, kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. Yang ketiga, pembukaan menetapkan adanya suatu undang-undang negara Indonesia. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain, yang pertama, pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Yang ketiga, cita-cita nasional. Yang keempat, pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, tujuan negara. Yang keenam, kedaulatan rakyat. Yang ketujuh, dasar negara Pancasila. Makna alinea pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ada 4 ya, kalian perhatikan, nanti ada dari alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, dan alinea keempat. Kita bahas satu persatu dari alinea pertama. Apa sih makna dari pembukaan UUD 1945 alinea pertama? Maknanya adalah keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Alinea ini memuat 2 dalil, yaitu ada dalil objektif, ada dalil subjektif. Dalil objektif yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, serta kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Yang kedua adalah dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Ya, kemudian alinea kedua. Apa sih makna dari alinea kedua itu? Alinea kedua ini menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia, yaitu yang A, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Yang B, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang C, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ya, di sini kita perhatikan satu persatu pengertian ya dari yang tadi kita bahas ya, yang kemerdekaan yang diraih itu berdasarkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang A, merdeka. Apa sih arti dari merdeka? Merdeka itu berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Yang B, bersatu. Ya, bersatu. Apa itu makna bersatu? Yaitu menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk dari negara yang lain. Kemudian yang C, berdaulat, mengandung makna sebagai negara Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan bangsa lain. Yang D, adil, mengandung makna bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Yang E, makmur, bermakna bahwa menghendaki negara menunjukkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Kemudian yang alinea ketiga, apa sih makna pembukaan UUD 1945 pada alinea ketiga ini? Yaitu yang pertama, adanya motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Alinea ini juga memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Kemudian alinea keempat. Alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu yang A, tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara.
Yang B, ketentuan ditiadakannya UUD. Yang C, bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Yang D, dasar negara yaitu Pancasila. Maaf ya, yang B itu ketentuan diadakannya UUD. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan negara Indonesia menurut pembukaan UUD 1945, yaitu ada 4 ya. Kalian simak, itu harus kalian hafal, harus kalian pahami juga. Itu terdapat tujuan negara yang biasanya itu sering keluar ya, sering keluar dalam soal-soal seperti itu. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang B, memajukan kesejahteraan umum. Yang C, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang D, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ya. Terima kasih sudah menyimak video dari saya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.